Wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kali ini penanganan pada motor Beat. Posisi pada motor ini sudah mati, tidak mau hidup. Dan permasalahan yang pertama yaitu ini bagian CVT sudah saya buka. Ini di bagian produk ganda cat. Motor ini ketika dihidup, waktu masih hidup, ketika dihidupkan posisi motor ini hidup mesin, starter langsung jalan guys. Permasalahannya yaitu ini ngancing pada roda ganda ini. Bisa kita lihat ban tidak lagi mau memutar, syarat. Ini kita putar roda, putarannya sangat berat. Seharusnya ini jika diputar roda sangat ringan, tapi ini perlu pemaksaan untuk memutar bagian roda itu karena ada permasalahan di bagian produk sprocket atau produk ganda. Dan jika dikendorkan baut, bagian baut, nah ini terasa agak ringan jika dikendorkan sedikit, tapi jika dikencangkan ini ngancing sudah pasti. Waktu dihidupkan mesin, motor ini juga langsung jendal seperti motor yang putus tali kupling guys. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu terjadi kebocoran di bagian bak CVT. Ini oli di mana-mana. Ini belum kita buka apakah melalui seal askruk ataupun melalui seal di bagian as produk ganda. Kemudian kita cek lagi di sebelah bagian magnet, ini juga ada permasalahan yaitu terjadi kebocoran juga di bagian magnet. Ini sangat parah guys. Ini kemungkinan magnetnya juga ikut gimbal. Ini bisa dilihat ini. Ini sudah pasti di bagian seal juga bocor. Ini kalau ini di bagian seal askruk pasti bocor, tapi kebocorannya belum kita lihat apakah pengaruh dari gimbal askruk ataupun seal itu sendiri yang sudah kalah. Ini motor Beat karbu guys, Beat karbu. Motor ini sudah kekeringan oli. Kalau misalnya oli, bagian oli mesin kering wajar karena kebocorannya sangat parah. Kita buka dulu di bagian produk ganda guys. Kita lihat dulu penyebabnya kenapa bagian produk ganda bisa ngancing. Oke, bisa teman-teman lihat ini salah satu permasalahan kenapa motor ini jendal ketika mesin hidup, yaitu rungkat pada produk sprocket atau produk ganda. Ini pecah. Oke, kita cabut. Kita buka dulu semua agar bisa memastikannya kembali apa saja yang rusak pada Beat karbu. Parah sekali. Nah, ini bisa teman-teman lihat jika tidak ada permasalahan di produk ganda atau yang ngancing, maka ban memutar
sangat ringan. Dan ini bagian seal juga bocor. Dan kita lihat di bagian ruler ini juga sudah seperti lobok guys. Biasanya ini akan kemotok bunyinya. Ini rumah lunar juga kalah. Dan seal bagian askruk juga bocor. Ini kenapa oli sampai kemana-mana ini. Ini jika oli seperti ini maka ini berpengaruh di timing, karena pasti bagian timing akan bunyi guys. Bunyi itu karena terkena oli. Ini timingnya basah, terkena oli, ini yang menyebabkan bunyi gemericik di bagian timing. Timingnya juga sudah minta diganti. Oke, permasalahan di sebelah CVT sudah ketahuan. Sekarang kita lihat di bagian magnet, kenapa oli sampai tumpah ke bagian magnet. Oke, kita lanjut ke pembongkaran pada bagian magnet. Ini kita buka dulu magnetnya, lalu kita lihat di bagian mana yang terjadi kebocoran sehingga menyebabkan bagian spool dan juga magnet basah karena oli. Kita cabut dulu spoolnya. Oke, ini baut spool sudah kita buka dan itu terlihat di bagian daleman itu pada seal askruk itu sealnya melonyoh guys. Sepertinya ini keadaan melonyoh seal ini seperti terbakar. Nah, ini mungkin pada sebelumnya ini motor sudah kekeringan oli sehingga mesin panas. Lalu di saat mesin panas olinya karena nggak ada oli, jadi seal pada bagian askruk ini melar atau kepanasan, sehingga waktu diisi oli kembali sealnya jadi bocor. Begitu juga di sebelah CVT tadi bocor, mungkin karena itu juga, karena sudah kehabisan oli, kekeringan oli, lalu diisi oli kembali sehingga waktu oli kering motor dipaksa hidup berjalan, maka pada bagian seal ini kepanasan karena tidak ada pelumas bagian oli, sehingga waktu diisi oli kembali atau pergantian oli maka sealnya sudah lower atau melonyoh guys. Inilah yang menyebabkan kenapa bagian CVT dan juga bagian askruk ini juga basah semua karena oli. Seharusnya ini tidak boleh terkena oli guys. Ini untung bagian spool ini tidak mati. Itulah kenapa perlu penelitian pergantian oli yang rutin pada motor kita, karena kehabisan oli atau keterlambat oli juga berdampak pada bagian mesin motor yang lain, termasuk bagian seal salah satunya. Dan ini sudah pastinya kita akan bersihkan dulu. Dan bagian depan juga sepertinya ini bocor di bagian block head, dan belum kita bongkar semua, kita akan turunkan ke mesin dulu. Dan sudah pasti ini akan kita bongkar semua guys, untuk menormalkan kembali. Oke,
sampai di sini dulu videonya, dan ikuti untuk video kelanjutannya. Kita akan share lagi untuk pembongkaran bagian block heat dan juga seher. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.